Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Arundati Anggira Resasi. Saya kelas PBA B1 dengan NIM 221110102031. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sorof, yaitu tepatnya ada di kelompok pertama di mata kuliah pembelajaran sorof pada sebelum-sebelumnya. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang beberapa poin. Kalau tidak salah ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah pengertian ilmu sorof, yang kedua yaitu adalah kegunaan ilmu sorof, dan yang terakhir adalah macam-macam ilmu sorof. Kita berpindah kepada yang pertama, pengertian ilmu sorof. Sebenarnya apa sih ilmu sorof itu? Nah, ilmu sorof itu adalah kalau kita lihat dari pengertian dasarnya ya, ilmu sorof itu adalah ilmu sorof, kalau dilihat dari pengertian dasarnya ya, ilmu sorof itu adalah ilmu yang memetakan atau ilmu yang di dalamnya itu terjadi perubahan dari bentuk dari sebuah kata mufrad atau satu atau kata dasar menjadi plural atau jamak. Jadi ilmu sorof itu adalah ilmu yang akan membahas tentang perubahan kata itu dari sebuah kata, dari awal kata atau kata dasar menuju ke kata yang plural atau jamak. Nah, teman-teman, berikutnya ini saya akan membahas tentang, tadi kan ada 3 poin yang dibahas. Nah, yang pertama itu adalah pengertian ilmu sorof, dan yang kedua itu adalah kegunaan ilmu sorof. Kira-kira kegunaan ilmu sorof itu apa aja sih? Kan banyak sekali ya. Kalau kita menyebutkan satu-satu, otomatis itu kayak banyak sekali. Di sini saya akan menjelaskan salah satu di antara kegunaan ilmu sorof. Yang pertama yaitu adalah untuk menerjemahkan agar menemukan makna atau arti kata itu dengan tepat. Kenapa sih kok menemukan arti kata dengan tepat? Karena tadi kita kan membahas tentang kayak dari mufrad ke jamak, otomatis kita mengerti kan apa sih arti kata itu, dan itu dengan tepat, jadi tidak berupa abal-abalan gitu. Terus yang kedua kegunaan ilmu sorof yang kedua yaitu adalah untuk mengetahui bentuk dasar suatu kata dengan segala perubahan-perubahannya. Kan sudah dijelaskan di awal tadi kalau pengertiannya itu adalah dari mufrad menuju jamak. Nah, otomatis dari perubahan mufrad menuju jamak ini ada beberapa perubahan-perubahannya. Nah, kegunaannya mempelajari ilmu sorof ini salah satunya adalah mengetahui bentuk dasar dari perubahan-perubahan yang terjadi tadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada untuk mengetahui perubahan-perubahan makna dari perubahan dasar kata. Jadi kalau kita misalkan udah tahu dasar katanya itu apa, otomatis secara tidak langsung kita juga tahu kan, oh berarti kata dasarnya ini, oh arti katanya ini gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang macam-macam ilmu sorof. Macam-macam ilmu sorof itu ada 2. Yang pertama saya akan menjelaskan yang poin pertama dulu. Yang pertama itu adalah perubahan bentuk kata dari kata kerja menjadi kata benda, dan juga sebaliknya dari kata kerja menuju kata benda, dari kata benda menuju kata kerja. Nah, itu merupakan salah satu macam-macam dari ilmu sorof. Contohnya apa sih? Nah, contohnya itu adalah perubahan dari fi'il madi menjadi mudhari, fi'il mudhari menjadi fi'il madi, fi'il madi menjadi fi'il amr, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, kayak kalau misal dari fi'il madi, mudhari, dan lain sebagainya itu merupakan biasanya kita sebut dengan tasrif istilahi. Nah, yang kedua ini kita akan membahas tentang macam ilmu sorof yang kedua, yaitu adalah perubahan bentuk kata yang sesuai dengan dhamir dan kuantitas volume yang dikandungnya. Kayak seperti kata benda yang berjumlah, kata benda itu berjumlah berapa, kata benda itu berjumlah 1, 2, atau bahkan 3. Nah, atau juga bisa juga dengan kata kerja yang disesuaikan dengan pelakunya. Sebenarnya kata kerja ini dilakukan dengan siapa sih pelakunya, perempuan atau laki-laki, dan atau sebaliknya. Jadi gitu. Nah, perubahan-perubahan tadi itu biasanya disebut dengan tasrif lughawi. Jadi macam-macamnya itu ada 2. Yang pertama itu tasrif istilahi, dan yang kedua tasrif lughawi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di sini untuk
untuk pengenalan ilmu sorof secara umum. Yang pertama tadi saya membahas 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian ilmu sorof, yang kedua itu kegunaan ilmu sorof, dan yang terakhir yaitu adalah macam-macam ilmu sorof. Kalau kegunaannya udah banyak ya tadi. Dapat disimpulkan bahwasannya pengertian ilmu sorof itu adalah perubahan kata dari mufrad menuju jamak. Sedangkan kegunaan ilmu sorof itu ada banyak sekali. Salah satu diantaranya adalah untuk menerjemahkan agar menemukan makna atau arti kata itu dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu adalah macam-macam ilmu sorof yang dibagi menjadi 2. Yang pertama tasrif logawi, yang kedua adalah tasrif istilahi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.